بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalina wal akhirin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dengan kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi ketahuilah bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan, keimanan, dan amal-amal soleh kita semuanya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diberikan kesempatan talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan, bukan semakin diperbanyak hartanya, bukan semakin dipertinggi jabatannya, tapi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan hamba tersebut dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya salat dan salam mari bersama-sama kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabih sahabat-sahabatnya, wa atba'ih para pengikutnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah memasukkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa dikumpulkan berjumpa dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walillahi 'alan nas, dan Allah mewajibkan kepada manusia hajjul bait, yaitu haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila,
bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan, dan semoga yang belum mendapatkan panggilan Allah diberikan panggilan tersebut, diberikan rezeki yang halal yang barokah, sehingga kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita doakan yang pertama yaitu untuk Bapak Dirut, yaitu Bapak Muhammad Hanugroho. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah haji. Yang kedua Pak Andri Radityo, ya, divisi produksi dan operasional. Yang ketiga Bapak Mustain dan istri, divisi infrastruktur. Kemudian Pak Hanjar Setia Atmaja, divisi infrastruktur, beliau berangkat bersama kedua orang tua. Kemudian Pak Eko Latifan Aprilianto, divisi infrastruktur, berangkat bersama orang tua. Sagani Ahmad Sadewa, divisi infrastruktur, bersama saudara kandung. Kemudian Pak Arif Hardianto, Waskita Realty, bersama istri, beliau akan berangkat. Dan Pak Pandika Ramadan, divisi gedung, bersama istri dan keluarga. Kita doakan semoga jamaah Waskita Karya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa umratahum umratan maqbula. Allahumma arzuqhum sihhatan wa afiyah fil jasadi war ruh. Allahumma arzuqhum ilman nafi'a. Allahumma arzuqhum rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada ini bapak-bapak yang disebutkan? Tidak ada. Pak Arif Waskita Realty tidak hadir, ya qadarullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki tanggal 4 Syawal 1447 bulan Dzulqa'dah, mohon maaf, 1447 Hijriyah, ya. Maka insyaallah taala materi kita pada siang hari ini yaitu babu husnul dhanni bil muslimin. Bab keutamaan selalu berprasangka baik bil muslimin, kepada saudara-saudara kita seiman, ya. Ini bab dianjurkan kita selalu apa? Berprasangka baik kepada saudara-saudara kita seiman. Berprasangka baik kepada saudara istri kita, anak kita, teman-teman kita, teman-teman DKM misalnya, teman satu divisi. Kita dianjurkan apa? Selalu berprasangka baik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya prasangka buruk itu dicatat oleh Allah sebagai dosa. Jadi berprasangka buruk terhadap saudara kita itu sudah terhitung dosa. Misalnya sedang taklim, ada saudara kita sedang tertidur, jangan prasangka buruk. Siapa tahu di malam harinya sholat tahajud, ya. Jangan berprasangka buruk. Siapa tahu tadi malam gendong bayinya, ya, merawat istrinya. Kita tidak tahu jemaah, ya. Ketika kita melihat saudara kita ngantuk di masjid sedang taklim tertidur, jangan selalu berprasangka buruk. Siapa tahu di malam harinya tahajud, kita tidak tahu. Siapa tahu di malam harinya gendong anaknya, ngasuh anaknya, istrinya sakit sehingga apa? Harus bergadang, ya. Maka Allah memerintahkan kita ijtanibu katsiran minadh-dhann, selalulah kalian berprasangka baik dan jauhilah prasangka buruk. Bahkan jemaah, dalam suatu hari terjadi peperangan
antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Di situ ada anak angkat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang ada seorang musuh yang kalah begitu ya. Ketika kalah, orang ini mengikrarkan syahadat di depan Usamah. Ketika Usamah membunuhnya, laki-laki ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Usamah ini berprasangka buruk kepada orang yang bersyahadat tadi. Ini masuk Islam bersyahadat karena takut kita bunuh. Dia bersyahadat karena takut dengan kita, takut dengan pedang kita. Akhirnya Usamah membunuhnya, membunuh orang tersebut yang sudah bersyahadat, walaupun dalam kondisi terpaksa orang ini bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, ya dia musuh. Akhirnya orang ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usamah tetap membunuhnya. Tetap apa? Membunuhnya. Maka hal ini, kabar ini sampai kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Usamah bin Zaid. Ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh seseorang yang telah bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah? Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Asyaqaqta sadrah, apakah engkau membelah dadanya? Wa arafta qalbah, dan engkau tahu isi hatinya wahai Usamah? Maka Usamah mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, qatalakallah ya Usamah, semoga Allah pun membunuhmu wahai Usamah sebagaimana engkau membunuhnya wahai Usamah. Ini jemaah ya. Jangan pernah kita mempunyai prasangka buruk kepada siapapun, bahkan dengan musuh kita yang dia bersyahadat karena terpaksa. Tapi kita harus apa? Berhusnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang terpaksa ya, dia bersyahadat untuk menghindari pembunuhan sekalipun, jamaah ya. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, sebab nuzulnya hadis, sebab urutnya hadis ini, Rasul bersabda, nahkumu bil-zahir wa natawallallaha bis-sarair. Nahkumu bil-zahir, wahai para sahabat, sabda Nabi SAW, nahkumu bil-zahir, kita hanya boleh berhukum bil-zahir, dengan yang zahir saja. Selama dia sudah bersyahadat, maka dia muslim. Wa natawallallaha bis-sarair, adapun tentang sarair yang ada dalam hatinya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah ya. Kita hanya boleh berhukum atau menghukumi seseorang itu dengan apa? Zahir, yang nampak saja. Adapun hatinya, perasaannya, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal jemaah, dalam segala hal kita itu berhukum dengan yang zahir, yang nampak saja. Adapun urusan hati ya, yang ada dalam diri mereka, itu sudah urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kita jemaah selalulah berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dengan musuh kita yang dia sudah bersyahadat
maka kita berhukum dengan zahirnya. Adapun hatinya, perasaan mereka, itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahkumu bil zahir wa natawallallaha bis sarair. Kita hanya berprasangka baik dengan yang zahir. Adapun hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah akdzabul hadits, adalah kedustaan yang paling nyata ya. Kedustaan. Jadi prasangka buruk itu sudah dicatat oleh Allah dengan apa? Kedustaan. Kita menganggap orang lain buruk itu sudah dianggap oleh Allah sebagai pendusta yang nyata. Maka kita ketika melihat saudara-saudara kita iman ya, jangan kita melihat prasangkanya, tapi kita melihat apa? Al-zahir, yaitu yang nampak-nampak saja. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Husnudzan bil muslimin ya. Jadi berprasangka baik terhadap orang-orang beriman, lahu thalathatu fawaid. Ada 3 keutamaan atau 3 kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada saudara-saudara yang beriman. Yang pertama, Allah berikan salamatul qalbi watmi'nanul qalbi. Yang Allah berikan bagi orang-orang yang selalu berprasangka baik itu apa? Yang pertama, salamatul qalbi. Allah berikan keselamatan pada hatinya dan ketenangan pada dirinya ya. Jadi orang-orang yang selalu gundah, gelisah, itu karena selalu berprasangka tidak baik. Prasangka buruk kepada istrinya, berprasangka buruk kepada orang tua, mertuanya, tetangganya. Maka orang ini hidupnya tidak apa? Tidak nyaman. Hatinya tidak tenang. Jiwanya tidak mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man ahabba ayyukhtamallahu lahu bil khair, barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan yang baik bagi orang tersebut, fal yuhsinudh dhanni bin nas, maka selalulah berprasangka baik kepada manusia. Selalu berprasangka baik Pak kepada siapapun itu ya, berprasangka baik kepada siapapun, bahkan kepada saudara kita misalnya yang belum taat kepada Allah, bahkan misalnya kepada tetangga kita yang dia jauh dari agama Allah, selalu berprasangka baik jemaah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaq tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kepada kita atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika ada saudara kita yang belum diberikan hidayah sholat berjamaah, husnudzan, siapa tahu dia jauh dari agama Allah. Berprasangka baik pada tetangga kita, siapa tahu tetangga kita itu belum punya ilmu sehingga belum bermuamalah yang baik. Selalu berprasangka baik kepada saudara-saudara kita seiman, karena orang yang selamat nanti di hadapan Allah yaitu man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat. Dan salah satu hati selamat itu adalah selamat dari berprasangka buruk kepada saudara-saudara seiman. Sehingga tadi apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa seseorang yang Allah inginkan meninggal dalam kebaikan, fal yuhsinudh dhanni bil muslimin, maka orang ini harus selalu berprasangka baik kepada orang-orang yang beriman.
Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kenyataannya. Coba Bapak Ibu datang ke pemakaman. Datang kemana Pak? Pemakaman. Coba lihat, siapa orang-orang yang gali makam? Coba jawab. Yang gali makam itu ustadz atau bukan? Yang gali makam siapa? Ustadz? Bukan. Bukan cuma kiai? Bukan. Habaib? Bukan. Wallahi, dengan mata kepala sendiri, misalnya seminggu yang lalu di kampung saya ada yang meninggal cuma. Wallahi, yang menggali kuburan itu orang yang jarang ke masjid. Betul atau tidak? Ini kita tidak menjelekkan, tapi kenyataan. Wallahi, fulan itu, Anda lihat, fulan itu jarang ke masjid. Pas lagi adzan dia cangkruan itu malah ngopi gitu ya, di pos kamling gitu, ngopi, ngerokok, ngutut, main catur, main gaple. Tapi wallahi, orang ini malah yang gali kubur cuma. Yang gali apa cuma? Kuburan. Itu bener itu. Walaupun sambil gali, habis itu naik ngerokok, ngopi lagi gitu ya. Tapi dia apa? Gali kuburan. Itu orang-orang yang gali-gali kuburan itu jamaah. Wallahi, mereka secara agama itu orangnya yang malah agamanya biasa-biasa saja. Ada tidak kiai yang gali kuburan? Jarang jemaah. Imam masjid yang gali kuburannya? Jarang jemaah. Jadi kita selalu berprasangka baik Pak. Betul atau tidak? Bahkan yang motong bambu, nyari kayu itu kan kalau di kampung kan tutupnya pakai bambu. Itu wallahi orang-orang apa jemaah yang kadang mereka itu tidak kenal masjid. Yang misal hanya Jumatan, sesekali ke masjid pas tarawih gitu ya. Oleh sebab itu jemaah, kita itu selalu dianjurkan oleh Nabi SAW selalu berprasangka baik kepada siapapun jemaah. Kepada siapa? Siapapun itu. Karena siapa tahu di balik itu yang mereka itu misalnya mohon maaf jarang ke masjid, tapi wallahi yang pertama gali kubur. Betul jemaah. Bahkan dia semangat banget itu saya lihat. Mau digantiin aja nggak usah. Dia ngerasa dosanya banyak. Dia merasa jarang ke masjid. Dia merasa dosanya banyak sehingga dia melakukan yang dia mampu, gali kubur. Itu dalam jemaah. Wallahi jemaah. Jadi kita dianjurkan apa? Selalu berprasangka baik atas semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rupanya preman-preman itu kadang dia itu ketika agama Islam yang dihina, mereka yang pertama kali marah loh. Bahkan ada orang yang sebelumnya dia pemabok itu pernah datang ke rumah saya, ya silaturahmi gitu ya. Wallahi Ustadz, walaupun saya sebelumnya itu orang yang nggak benar, tapi ketika Islam itu dihina, wallahi saya itu yang sangat marah. Ini cuma karena dia merasa penuh dosa. Jadi kita dianjurkan apa jemaah? Husnullah. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sebelumnya dia memusuhi Nabi. Sebelumnya dia menentang agama Allah. Tapi dengan hidayah Allah, dia menjadi pembela Allah Subhanahu wa ta'ala, membela Rasulullah SAW. Sahabat yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi. Adapun Umar bin Khattab, beliau hijrahnya terang-terangan di siang hari bolong. Ini jemaah. Jadi Rasulullah selalu husnudzan kepada siapapun. Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, berikan kemuliaan Islam dengan salah satu Umar ibn Khattab atau Umar ibn Hisham. Ini jamaah selalu husnudzan Rasul ya. Akhirnya Allah pilih Umar bin Khattab yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu apa jemaah? Berprasangka baik. Jadi orang yang berprasangka baik oleh Allah kepada kaum muslimin, yang pertama salamatul qalbi wa itminanihi. Allah berikan hati yang selamat dan Allah berikan ketenangan batin. Jadi kalau kita nggak punya husnudzan, ya hati kita gelisah, hati kita tidak nyaman, jiwa kita tidak tenang. Karena apa? Selalu berprasangka buruk kepada saudara-saudara
kita yang lainnya. Yang kedua, orang yang selalu husnudzan, berprasangka baik. Yang kedua adalah ta'liful qulub bil muslimin. Ya, Allah memudahkan hatinya untuk apa? Ta'lif. Ya, ta'lif itu lemah lembut, saling berkaitan dengan saudara-saudara Islam yang lainnya. Ini jemaah. Ya, hati kita akan lembut dengan saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita husnudzan, suudzan, selalu berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita yang lainnya, akhirnya kita tidak mau membantu, tidak mau berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, ketika kita berprasangka buruk, tetangga kita tertimpa musibah, kita nggak mau membantu karena kita suudzan. Ngapain bantu dia aja nggak bantu kita, gitu ya. Ini cuma akhirnya hatinya keras. Hatinya keras. Hatinya tidak pernah lembut. Ya, apain kita membantu saudara kita? Siapa sih dia? Dia aja nggak pernah bantu kita. Dia aja ngomongin kita, padahal belum tentu. Ya. Siapa tuh dia nggak bantu kita karena waktu itu dia tidak mampu. Makanya kita harus selalu husnudzan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian orang-orang yang membawa berita yang tidak benar, fatabayyanu, jangan langsung diterima, jangan langsung di-share, jangan langsung di-upload. Fatabayyanu, tapi cek dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Berapa banyak suatu kaum, suatu negeri yang binasa, yang hancur, yang porak-poranda. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kalian menyesal atas perbuatan kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita husnudzan, suudzan, berprasangka buruk dengan pemerintah juga. Libya jemaah, ini sebelumnya negerinya aman, damai, dipimpin oleh Muammar Gaddafi lebih dari 30 tahun jemaah. Pendidikan gratis di saat beliau, harga murah, kesehatan gratis. Tapi memerintah terlalu lama dianggap diktator, suudzan, dianggap demikian. Akhirnya apa jemaah? Digulingkan. Apa yang terjadi jemaah? Libya sekarang di bawah siapa? Ekonomi susah, pembangunan susah, semuanya susah jemaah. Itu karena apa? Prasangka buruk kepada pemerintahannya. Allah ganti dengan pemimpin yang lebih zalim, ekonominya susah. Jangankan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ini jemaah, selalu husnudzan kepada siapapun jemaah. Jangankan jemaah, Rasulullah aja banyak yang berprasangka buruk. Dipimpin Abu Bakar, ada yang berprasangka buruk. Setelahnya dipimpin Umar, terjadi apa? Hampir terjadi kudeta kepada Umar bin Khattab. Yang memimpin setelahnya siapa? Utsman pun dikudeta. Setelahnya siapa? Ali, terjadi perang jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mereka adalah sahabat Nabi yang terbaik, udul, ahli jannah, mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ada orang-orang yang masih berprasangka buruk atas khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, yang sudah mendapatkan jaminan surga. Itu saja banyak yang berprasangka buruk, apalagi presiden yang manusia biasa. Betul atau tidak jemaah? Betul jemaah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Nabi sendiri manusia yang sempurna saja banyak yang berprasangka buruk. Nabi dianggap majnun, orang yang gila, jahil, orang yang bodoh, kadzab, pendusta. Nah, itu ucapan-ucapan orang-orang yang berprasangka buruk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita
manusia biasa. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, biasa. Ada orang yang berprasangka buruk kepada kita, biasa saja. Nabi saja manusia terbaik, banyak yang berprasangka buruk. Siapa detik? Barakallahu fiik. Banyak yang berprasangka buruk. Jadi tetaplah kita selalu husnudzan, berprasangka baik kepada saudara kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian berbuat, kalian pun akan diperbuat. Kalau kita ingin orang berhusnudzan kepada kita, berprasangka baik pada kita, maka kita harus berprasangka buruk baik juga kepada saudara-saudara iman kita yang lainnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang ketiga jemaah, min alamati ahlil jannah salamatul qalbi. Tanda-tanda penghuni surganya Allah yang ketiga, ya ini ya, keutamaan husnudzan itu adalah yang ketiga. Tanda-tanda penghuni ahli surga itu salah satunya adalah selalu mempunyai hati yang baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu alaihin nar?" Qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Rasul bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu 'alan nar?" Mau tidak aku berikan kabar orang-orang yang Allah haramkan masuk neraka. Pengen tidak Pak kita diberikan kabar oleh Nabi orang-orang yang diharamkan masuk neraka? Kira-kira pengen enggak? Kalau sahabat bersabda, maka para sahabat bersabda, qalu bala ya Rasulullah. Jelas ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang Allah haramkan pada mereka api neraka? Maka Rasul bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rawahu Ibnu Hibban. Ada 4 orang yang Allah tidak sentuh mereka dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Ala kulli hayyin, kepada orang-orang yang hayyin, orang yang hatinya itu selalu tenang. Bagaimana orang yang selalu berprasangka buruk hatinya tenang? Oh, nggak bisa Pak. Anda keluar rumah saja sudah suudzon, nanti bagaimana kalau tetangga saya begini, saudara saya begini, rumah saya dibeginikan, jadi nggak tenang hidupnya. Hayyin, orang yang Allah berikan hati ketenangan. Yang kedua, layyin, orang yang lemah lembut. Orang yang berprasangka buruk pasti orang ini kasar orangnya. Ucapannya kasar, perbuatannya gak baik, temperamen, itu udah pasti. Layyin, orang ini lemah lembut. Dan kelemah lembutan itu didasari dengan hati yang selamat dari prasangka buruk. Bagaimana orang ini akan berbuat baik kepada orang lain kalau hatinya berprasangka buruk kepada orang tersebut? Yang ketiga, qaribin, orang yang mudah dekat dengan orang lain. Qarib itu artinya mudah dekat dengan orang lain. Kalau orang yang punya prasangka buruk bisa nggak dekat dengan orang? Nggak bisa Pak. Bagaimana saya dekat dengan si A? Si A ini dia prasangkanya kayaknya orang ini nggak baik deh. Bagaimana dengan dekat si B? Si B ini kok kayak gini ya? Bagaimana dengan dekat dengan si C? Si C ini kok kayak gini ya? Nah ini jemaah qarib, orang yang akan tidak tersentuh api neraka. Yang ketiga qarib, orang ini apa? Mudah bergaul. Orang-orang yang mudah bergaul itu berarti dia selalu berprasangka baik kepada teman-temannya, betul atau tidak? Yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Orang kalau bertemu dengan orang ini mudah pokoknya. Tapi kalau orang yang selalu berprasangka buruk, bagaimana cuma? Susah kita mau pinjam duit, susah, pasti dia berprasangkanya, wah orang ini nggak bakal bayar, gitu ya. Maka ada 4 orang yang Rasul bersabda, ala uhbirukum biman la tahrumun nar. Aku akan berikan kabar dengan orang-orang yang tidak tersentuh api neraka. Allah haramkan bagi mereka nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyebutkan 4 hal, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ala kulli hayyin, yaitu orang yang hatinya selalu tenang.
Layyinin, orang yang hatinya lemah lembut, tidak kasar, tidak mudah marah. Yang ketiga, qaribin, orang yang mudah bergaul. Yang keempat, sahlin, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Ya, ini jemaah ya. Jadi orang yang selalu husnudzan kepada orang-orang yang beriman, yang pertama Allah berikan salamatul qalbi, Allah berikan hati yang selamat. Dan orang yang masuk surganya Allah itu adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, tidak punya prasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, ta'liful qulub bil muslimin, orang yang berprasangka buruk, berprasangka baik itu dia akan mudah dekat dengan orang-orang beriman yang lainnya, ya. Karena orang-orang beriman ini akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah, saling bertanya satu dengan yang lain. Mana fulan dulu yang ikut kajian, mana fulan ya Allah yang dulu ikut i'tikaf, mana ya Rasulullah fulan dulu yang ikut buka bersama, dengerin kajian. Itu nanti kita akan saling bertanya satu dengan yang lainnya. Ya tasa'alun, saling bertanya. Maka orang-orang yang masuk surga itu tidak ridho ketika temannya dulu di dunia ngaji bareng, sholat berjamaah bareng, kok tidak ada di surga. Kalau tidak di surga berarti di mana? Di nerakanya Allah Azza wa Jalla, ya. Yang ketiga, min alamati ahlil jannah, orang yang husnudzan, selalu berprasangka baik, mereka adalah tanda-tanda orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita orang-orang yang Allah berikan hati yang selalu berprasangka baik terhadap saudara-saudara kita seiman. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, tafadhal. Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Yusuf, silakan paling belakang. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Pak Yusuf sekarang di sini. Sebelumnya apa? Internal audit ya, di Heritage ya. Sekarang di sini. Barakallahu fiik. Kelakuannya orang tuanya adalah non muslim. Nah, saat di akhirat dari beberapa yang saya simak itu karena diuji ya Ustaz ya. Dia diuji ketaatannya dan prasangka baiknya kepada Allah saat diminta untuk terjun ke api neraka. Mohon dijelaskan. Mohon maaf nih, pertanyaannya, ada seorang anak yang gila. Dia punya orang gila beneran. Anaknya gila. Kemudian dia punya orang tua, diuji dengan anak tersebut. Tapi orang tuanya non muslim. Ini hadis atau apa nih Pak? Sebelumnya dengarnya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk kisah ini ana belum tahu. Saya belum tahu dengan ujian ini. Ana tidak berani menjawab ya. Tidak berani menjawab dengan misalnya ada orang tua ya, yang dia non muslim diuji dengan anak yang misalnya dia gila, kemudian di dunia dia ngurusin ya istilahnya sampai meninggal begitu ya. Kemudian anak ini masuk neraka gitu. Kemudian untuk melihat prasangka Allah itu bagaimana, wallahu ta'ala alam, ana belum menemukan kisah ini, qadarullah ma syaa fa'al. Tentang kebenarannya saya tidak berani menjawab ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun
orang tua, ujian yang menimpa orang siapapun itu, tapi kok dia tidak memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, maka inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tidak jauh-jauh misalnya paman Nabi yaitu Abu Thalib, ya. Kita tidak boleh mengatakan radhiyallahu anhu, begitu ya. Karena Abu Thalib walaupun dia paman Nabi, beliau membantu perjuangan Nabi SAW, bahkan ke Madinah beliau membantu juga, begitu ya. Bahkan beliau adalah yang salah satu penyebab menikahkan Rasulullah dengan Khadijah bagaimana perjuangannya. Tapi Abu Thalib ketika mau meninggal tidak mau masuk Islam, sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cinta sekalipun, tapi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, begitu ya. Saking sedihnya Nabi SAW meninggal pamannya, meninggal istrinya di tahun yang sama, sehingga dikenal dengan Amul Huzni, yaitu tahun apa? Duka cita. Ya, bagaimanapun perjuangannya paman Nabi SAW mendidik Nabi, membesarkan Nabi, merawat Nabi, membantu perjuangan Nabi SAW, karena dia tidak masuk Islam, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan doa tersebut, tapi pamannya tetap di neraka, tapi diberikan azab yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal, yang sendal itu terbuat dari api neraka, hatta yadmagh dimahuhu, sampai mohon maaf otaknya itu apa? Mendidih. Dan itulah azab yang paling ringan di neraka yang Allah berikan kepada paman Nabi, yang paman Nabi itu membantu perjuangan Nabi, merawat Nabi sampai Nabi dewasa. Itu pun tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk ahli nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini jadi gambaran untuk Pak Yusuf, bagaimanapun seseorang dia merawat anaknya misalnya gila dan lain sebagainya, tapi dia tidak masuk agama Allah, maka mereka adalah tetap penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bisa dipahami Pak ya? Anaknya bagaimana? Iya. Anaknya gila dari kecil sampai meninggal. Terus? Baik. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya ada orang-orang yang mereka tahta masyiatillah, itu nanti hukumnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Orang-orang contohnya siapa jemaah? Bayi yang meninggal dunia, ya, sebelum baligh, itu mereka menjadi ghilmanun mukhalladun. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan surganya Allah Subhanahu wa taala. As-saqit, bayi janin yang lahir, orang tuanya ridho, orangnya ikhlas, itu akan menjadi ghilmanun mukhalladun. Ya, dalam hadis akan menjadi pelayan-pelayan surga. Ya, adapun orang-orang yang gila dari lahir bayi ini, mereka sama seperti itu, akan menjadi pelayan-pelayan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah anak yang gila itu bisa menarik orang tuanya yang non muslim masuk surganya Allah taala? Itu wallahu taala alam bisawab. Nabi saja tidak bisa mengajak pamannya masuk surga, tapi diberikan azab yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal dari api neraka sampai otaknya Abu Thalib paman Nabi SAW mendidih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi bayi yang baru dari lahir mati, bayi yang dari lahir gila, atau yang mereka mempunyai kekurangan tidak normal secara akal, maka mereka semuanya tahta masyiatillah. Mereka itu hukumnya Allah yang menghukumi, mungkin menjadi pelayan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bisa dipahami Pak ya?
Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.